Assalamualaikum. Halo Sobat Guru, semoga selalu semangat dan selalu bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu mengenai visi guru penggerak. Bagian ini merupakan rangkaian dari program pendidikan guru penggerak. Sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Saya sendiri adalah Junaida, yaitu CGP Angkatan 10. Tentunya, penyusunan dari demonstrasi kontekstual ini tidak lepas dari semangat dan motivasi yang telah ditularkan oleh Bapak Khairul Fauzi selaku fasilitator dan Ibu Muslikatul Sofi selaku pengajar praktik. Kita akan bahas apa ya kali ini? Ini adalah poin materi yang akan disampaikan. Yang pertama, inquiry apresiatif. Yang kedua, visi. Yang ketiga, prakarsa perubahan. Dan yang terakhir adalah tahapan bagja. Kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang inquiry apresiatif. Ini adalah pendekatan yang digunakan untuk menyusun prakarsa perubahan. Nah, kemudian dikenal dengan sebutan IA. Dia adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahan. Jadi singkatnya, IA fokus pada kekuatan atau disebut juga sebagai aset. Kita masuk pembahasan di poin kedua, yaitu visi. Ini adalah visi yang telah saya rumuskan. Sebagai pendidik, saya harus menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat murid, sehingga nantinya dapat mewujudkan insan yang aman, di mana aman ini adalah akronim dari berakhlak mulia, baik pada diri sendiri maupun manusia lain, mandiri, dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Berbicara mengenai perkembangan zaman, maka inilah kondisi terkini yang sedang terjadi. Perhatikan grafik yang ditampilkan. Ini adalah data yang menggambarkan peningkatan jumlah pengguna smartphone di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal ini selaras dengan kondisi di sekolah kami, SMA Negeri 1 Pajikan, bahwa murid telah memiliki smartphone dan mahir dalam menggunakannya. Seperti kita tahu, smartphone merupakan salah satu piranti atau alat teknologi informasi. Nah, ini bisa menjadi kekuatan atau aset yang dapat kita kembangkan. Ini adalah kerangka berpikir yang telah saya rumuskan. Smartphone yang digunakan siswa itu adalah bagian dari perkembangan zaman bidang teknologi yang dikuasai. Oke, di mana dengan smartphone kita bisa mengakses story WhatsApp sama yang dilakukan dengan murid juga, atau mereka bisa memposting sesuatu di Instagram dan bisa berbalas komentar di sana maupun di aplikasi lainnya seperti TikTok dan YouTube. Oke, tapi perlu berhati-hati karena dalam penggunaannya haruslah memperhatikan kesadaran diri dan situasi, akhlak kepada orang lain, maupun akhlak kepada diri sendiri. Yang ketiganya, jika dijalankan akan terbentuklah suatu budaya positif dalam berteknologi. Tapi apakah iya murid kita sudah melaksanakan budaya positif tersebut? Nah, kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu mengenai prakarsa perubahan, suatu upaya untuk melakukan perubahan. Saya melakukan menyusun prakarsa perubahan ini dengan bantuan ATAP. Dengan A adalah awal atau aset, T adalah tantangan, A adalah aksi, dan P adalah pembelajaran. Di mana asetnya adalah mayoritas murid mengenal teknologi terkini dan memanfaatkannya. Tapi tantangannya, penggunaan teknologi itu memberi peluang untuk melakukan hal negatif, seperti kecanduan, komentar negatif di media sosial, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, minimnya budaya positif. Kemudian yang A kedua atau aksi. Nah, jadi aksi saya sebagai pendidik adalah membantu murid agar terbiasa berbudaya positif dalam memanfaatkan teknologi informasi. Untuk pembelajarannya, murid dapat memanfaatkan teknologi untuk memperoleh pengetahuan dan memiliki kesadaran diri, serta mengutamakan akhlak dalam berteknologi. Nah, dari bantuan ATAP inilah tersusun satu kalimat prakarsa perubahan.
yaitu saya ingin mengembangkan pembelajaran yang meningkatkan budaya positif dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, lalu bagaimana ya cara menerapkannya? Kita akan melakukan berbagai tahapan yang disingkat dengan bagja. Dengan B adalah buat pertanyaan, A ambil pelajaran, G gali impian, J jabarkan rencana, dan A atur eksekusi. Nah, tahapan bagja ini telah saya susun di slide berikutnya. Silakan diamati. Ini adalah bagian dari buat pertanyaan. Pada kolom kedua ada pertanyaan yang telah saya rumuskan. Kemudian pada kolom ketiga adalah tindakan atau penyelidikan yang bisa saya lakukan untuk menjawab pertanyaan di kolom yang kedua. Oke, kalian bisa stop video untuk membaca lebih jelas ya. Kemudian saya lanjut untuk yang kedua adalah ambil pelajaran. Sama halnya seperti yang pertama, ada unsur pertanyaan di kolom yang kedua dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut di kolom yang ketiga. Kemudian G atau gali mimpi, seperti yang ditampilkan pada slide. Dan kemudian selanjutnya adalah jabarkan rencana. Ini berisi langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana mengatur eksekusi atau pelaksanaannya. Nah, sekian dan terima kasih. Itu adalah demonstrasi kontekstual